Lantas siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat? Kita sudah bersama dengan anggota Komisi 4 DPR fraksi PKS Johan Rohisihan. Selamat pagi Pak Johan. Selamat pagi Mbak. Pak Johan, tadi jelas Ketua Komisi 4 Titik Soeharto minta tegas tegakkan hukum untuk mereka yang melakukan deforestasi sehingga memicu bencana ini. Potensi pelanggaran yang akan ditemui seperti apa Pak? Itu yang coba kita minta didalami ya, karena pengakuan dari Pak Menteri kan satu jengkal pun saya tidak pernah memberikan izin pada daerah terdampak Sumut, Sumbar maupun Aceh. Pertanyaannya kan siapa yang memberikan izin? Nah itulah kenapa kemarin ketika rapat kerja itu saya secara pribadi meminta Pak Menhut agar membuka datanya secara terang benderang. Ya, kalau Pak Menteri bukan yang tanda tangan, lantas siapa gitu? Kalau di zamannya Pak Raja Juli ini tidak tanda tangan, maka perlu kita tarik ke belakang, gitu. Ibu Nurbaya kah, Zulkifli Hasan kah, Meskaban kah, atau siapakah gitu yang telah mengobral izin usaha itu sehingga kondisi hulu di daerah terdampak itu sudah sangat parah banget gitu. Karena indikasi dari data-data yang dipaparkan oleh Kementerian Kehutanan kemarin itu nampak sekali bahwa memang tata kelola hutan kita sangat lemah sekali gitu. Rehabilitasi das tidak berjalan, ada perusahaan tambang ilegal yang berkontribusi pada kerusakan di hulu. Karena itulah kami mencoba mendalami ini melalui panja fungsi alih fungsi lahan yang bukan hanya tapi fokusnya ke 3 daerah itu, tetapi ini akan terus kami kembangkan ke daerah-daerah lain yang juga punya potensi yang sama seperti yang terjadi di 3 provinsi ini. Begitu Mbak. Oke, tadi kalau dikatakan pengakuan dari Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tidak pernah kasih izin sejengkal pun, lantas dari DPR sebetulnya tadi kalau masih didalami, artinya selama ini pengawasan ataupun juga ada nggak sih Pak kajian dari atau milik DPR soal mitra kementerian yang bekerja, salah satunya adalah Kementerian Kehutanan ini? Ya kita belum dalami sampai di situ, itulah kenapa kita membuat panja fungsi alih fungsi lahan ini Mbak, sehingga kita bisa minta datanya secara keseluruhan ya, agar ini betul-betul kita tahu siapa sih sebenarnya yang menjadi dalang dari kerusakan hutan di Republik ini. Oke, Pak Johan, soal ekspektasi dari langkah pemerintah usut kayu gelondongan ini apa Pak? Ya kita berharap agar apa yang dijanjikan oleh Pak Menteri di hadapan Komisi 4 yang dipimpin langsung oleh Bu Ketua itu segera bisa diwujudkan. Karena terus terang kemarin itu kami semua anggota Komisi 4 itu bersepakat dan memahami, baru kali ini kami melihat Ibu Ketua Komisi itu marah, geram dan dengan segala perasaannya baik sebagai ketua maupun sebagai ibu, beliau menampakkan kemarahan yang luar biasa. Karena itu kami sebagai anggota dan tentu sebagai rakyat yang memiliki empati terhadap musibah itu, kami tidak akan main-main untuk mengawal ini, sehingga apa yang menjadi janji menteri dan harapan Ibu Ketua dan tentu semua anggota Komisi 4 bisa kita wujudkan secara cepat, ya, terencana dan terjadwal gitu. Oke, Pak Johan, ini kan panja alih fungsi lahan, goals-nya nantinya akan seperti apa? Rekomendasikah? Kemudian juga jika ditemukan adanya pelanggaran, seberat apa nanti pidananya supaya bisa memberikan efek jera? Ya tergantung temuannya nanti, Pak. Kalau misalnya kami menemukan pelanggaran hukum, tentu ini akan kita lanjutkan dengan langkah-langkah konstitusional yang lain sesuai dengan fungsi tugas DPR, bisa angket, bisa apa begitu, tergantung nanti apa yang kita temukan di lapangan. Gitu. Oke, sesuai nanti bagaimana temuan dan juga pendalaman dari Komisi 4. Lantas Pak, soal ini Pak, ada desakan soal Menhut ini mundur. Ini ada suara-suara seperti ini di Komisi 4. Ini seperti apa Pak?
Ya, kemarin ada yang vulgar menyampaikan Anda tidak mengetahui tentang persoalan kehutanan, sebaiknya Anda mundur. Ada teman juga yang memberikan contoh pada kasus yang sama banjir di Filipina, sebagai bentuk pertanggungjawabannya Menteri mundur. Itu ada yang menyampaikan secara vulgar, ada yang menyampaikan secara halus gitu. Termasuk saya juga, ketika Pak Menteri menyatakan ketika pertama saya dilantik, saya diberikan tugas dua oleh Pak Presiden, kata beliau. Yang pertama, Pak Menteri tolong jaga hutan. Maka saya bertanya, apakah Pak Menteri sudah menjaga hutan? Apakah Pak Menteri sudah merasa menjaga hutan? Dan bagaimana kemampuan Anda untuk menjaga hutan selama 5 tahun dengan kondisi seperti ini? Nah, kira-kira seperti. Jadi suasana rapat kemarin itu nampaknya semangat teman-teman itu sama gitu, bahwa kita ini semua berempati, semua kita itu merasa sedih dengan kondisi seperti ini. Mudah-mudahan ya ke depan bisa kita atur kelolanya secara baik. Tentu dimulai dari terbukanya data yang baik. Makanya salah satu rekomendasinya adalah kita meminta dan mungkin akan mendukung ketika kita menyiapkan satu alat kontrol berbasis teknologi, agar kemudian itu bisa kita pantau secara bersama-sama, baik oleh kementerian maupun oleh kami di Komisi 4, begitu Mbak. Oke, berarti begini Pak, karena adanya beberapa yang mendesak begitu, Menteri juga harus tahu soal apa yang dikerjakan, desakan mundur, bertanggung jawab. Artinya begini, ada yang melihat bahwa Menteri Kehutanan yang paling bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Sumatera, atau seperti apa? Kemudian apakah kepala daerah juga bisa diseret Pak dalam bencana ini? Semalam saya dialog dengan teman-teman BNPB ya. Saya tanya gitu, Pak, apakah sebelum kejadian ini sudah ada tidak semacam early warning dari pemerintah? BNPB menjelaskan kepada kami bahwa kami sudah menyampaikan peringatan dini itu hari -8, -6, -4, bahkan sampai -2, H-2 gitu dari kejadian itu. Tetapi memang tidak ada pihak-pihak, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten, yang menanggapi itu dengan aksi dini. Nah, ini kan jadi satu soal sendiri ya, bahwa terjadi kerusakan hutan dan itu menjadi tanggung jawab dari Kementerian Kehutanan, itu satu hal, ya kan. Pada hal lain terkait dengan bencana ini, ada juga AB-nya pemerintah atas peringatan dini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atas kejadian ini. Nah, ini kan harus kita timbang juga secara baik gitu. Nah, Menteri Perkehutanannya pun kita lihat gitu. Betul tidak Raja Juli ini selama memimpin tidak menandatangani itu, kan itu pernyataan di depan kita yang perlu kita buktikan. Kalau ternyata itu terbukti, mari kita tarik ke belakang gitu loh. Zaman Ibu, karena itu perlu juga lembaga DPR mungkin secara kelembagaan utuh gitu, bukan hanya dari Komisi 4 ya, mendesak Presiden untuk melakukan menggelar rapat kabinet khusus misalnya itu untuk memanggil para menteri-menteri ini, baik yang sekarang, sebelumnya, ataupun yang lain gitu. Nah, karena kan persoalan banjir kemarin itu, pertama tingginya curah hujan, yang kedua diperparah dengan rusaknya kondisi hulu kita di hutan itu. Nah, sehingga ketika curah hujan tinggi diperparah dengan kondisi hulu yang tidak memungkinkan rezim air itu dikelola dengan baik, dengan fungsi hutan yang baik, maka terjadilah longsor, terjadilah banjir bandang yang membawa kayu dan lain sebagainya. Jadi begitu. Ya, baik Pak Johan, tentu kita tunggu bagaimana nanti hasil dari panja alih fungsi lahan, termasuk juga saat ini yang dibutuhkan tidak hanya soal bagaimana penanganan, tapi juga penegakan hukum terhadap pihak yang terlibat ataupun juga bertanggung jawab. Terima kasih anggota Komisi 4 DPR fraksi PKS Johan Rosian sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak Johan.